Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Para santri dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini insyaallah kita akan memulai pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang disusun oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kitab ini dinamakan dengan Syarhus Sunnati. Kitab ini dinamakan dengan Syarhus Sunnati. Yang dimaksud dengan syarah adalah penjelasan yang ingin disampaikan oleh al-muallif berkenaan dengan as-sunnah. Syarah artinya penjelasan. Dan penamaan syarah di sini bukan berarti kitab ini adalah syarah dari sebuah kitab atau dari sebuah matan. Jadi kitab ini bukan syarah dari sebuah kitab, bukan syarah dari sebuah matan. Tetapi kitab ini sendiri ingin menjelaskan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksud dengan as-sunnah berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-muradu bis sunnati huna tariqatur rasuli. Yang dimaksud dengan sunnah di dalam judul kitab ini adalah tariqatur rasuli, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan lebih umum lagi, tariqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tariqatu ashabihi wa tariqatus salafis shalihi. Hadhihi hiya as-sunnatul ma'thuratu. Yang disebut sunnah adalah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya dan jalan as-salafus saleh, itu para pendahulu yang soleh dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, al-a'immah al-mujtahidin. Hadhihi hiya
As-sunnatul ma'thuratu, ini yang dimaksud dengan sunnah ma'thurah. Jadi yang dimaksud dengan sunnah dalam judul kitab ini adalah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan para sahabat, jalan para as-salafus saleh. Dalam penjelasan lain dikatakan di dalam syarah yang lain dari kitab ini bahwa ini maksud dengan sunnah adalah majaa anir rasuli sallallahu alaihi wasallam minal i'tiqadi wat tauhidi wal masaili awal fikhi wa masailid din kulliha. Yang dimaksud dengan sunnah adalah apa yang datang dari Nabi, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik berupa akidah atau tauhid atau fikih atau permasalahan agama secara seluruhnya. Maka dengan demikian sunnah ini mencakup seluruh ajaran yang ada di dalam Islam. Jadi antara ungkapan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini dengan dalam syarah yang lain ini sama, ya. Karena jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mencakup semua ajaran Islam. Tidak hanya sekedar akidah, tidak hanya tauhid saja, tapi semuanya. Akidahnya, tauhidnya, fikihnya, adabnya. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Dan ini sunnah, pengertian sunnah dalam istilah akidah. Ini pengertian sunnah dalam istilah akidah. Jadi yang disampaikan tadi itu adalah pengertian sunnah dalam akidah, dalam ilmu akidah. Dan di sana ada istilah sunnah dalam ilmu yang lain, seperti dalam ilmu hadis. Maka beda lagi pengertian sunnah dalam ilmu hadis. Pengertian sunnah dalam istilah ilmu hadis apa? Majaa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan. Nah, itu pengertian sunnah dalam istilah ilmu hadis. Di sana juga ada istilah sunnah dalam ilmu yang lain. Dalam ilmu fikih. Maka kita mendapatkan pengertian sunnah dalam ilmu fikih adalah apa? Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan dia tidak berdosa. Ya, ini sunnah dalam istilah fikih. Kemudian ada sunnah dalam istilah yang lain, dalam istilah usulul fiqh. Dalam istilah usul fiqh, yang dimaksud dengan sunnah dalam usul fiqh adalah ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairul Quran. Ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairul Quran. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dua perkara. Pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah As-Sunnah.
Jadi ini istilah sunnah di dalam beberapa disiplin ilmu dalam Islam ini. Ada pengertian sunnah menurut akidah, ada pengertian sunnah menurut hadis, ada pengertian sunnah menurut fikih, ada pengertian sunnah menurut usul fiqh. Adapun dalam kitab ini Syarhus Sunnah, maka yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah pengertian sunnah di dalam ilmu akidah. Ya, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, oleh para as-salafus saleh. Ya. Baik itu berupa masalah akidah atau tauhid atau fikih atau adab atau masalah-masalah lain yang merupakan ajaran di dalam Islam ini. Sehingga di dalam kitab ini al-muallif rahimahullahu taala beliau banyak menyampaikan permasalahan akidah. Beliau banyak menyampaikan permasalahan fikih, permasalahan tauhid. Beliau banyak menyampaikan masalah akidah, beliau banyak menyampaikan masalah tauhid, dan beliau juga menyampaikan beberapa masalah fikih. Beberapa masalah fikih, karena fikih juga itu merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maksud dari judul kitab ini, wallahu taala a'lam. Ya. Sekarang kita masuk ke matan. Nah, mikro, Raihan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-imam Abu Muhammad al-Hasan bin Ali ibni Khalafin al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah alladzi yang hadana telah menunjukkan kita lil islami kepada Islam, wa manna dan mengkaruniakan alaina kepada kita bihi dengan Islam, wa akhrajana dan melahirkan kita fi pada khairi ummatin sebaik-baik umat, fanas'aluhu maka kita memohon kepada Allah at-taufiq taufik lima untuk apa yang yuhibbu dia cintai, wa yarda dan dia ridhoi, wal hifdha dan menjaga kita mimma dari perkara yang yakrahu dia benci, wa yaskhatu dan dia murkai. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada tambahan dari penjelasan tentang judul kitab ini, Syarhus Sunnah, bahwa sunnah itu nama lain dari akidah. Nama lain dari akidah, ya. Ya. Akidah itu memiliki beberapa nama. Akidah memiliki beberapa nama. Jadi para ulama telah memberikan nama untuk akidah beberapa nama. Yang pertama adalah akidah. Yang pertama adalah akidah, yang artinya sesuatu yang mengikat hati kita dengan kuat. Sesuatu yang mengikat hati kita dengan kuat, berupa keyakinan-keyakinan yang ada di dalam agama ini. Sesuatu yang mengikat hati kita dengan kuat berupa keyakinan-keyakinan yang ada di dalam agama ini. Contohnya keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada malaikat, keyakinan kepada kitab-kitab dan seterusnya. Yang kedua disebut juga dengan usuluddin. Disebut juga dengan
usuluddin, yang artinya pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama. Ya, karena akidah ini adalah keyakinan, dan keyakinan itu adalah pokok di dalam agama ini. Yang dari keyakinan ini nanti tumbuh perkataan, perbuatan, sikap, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga disebut juga dengan al-iman. Disebut juga dengan al-iman, yang artinya yaitu mempercayai dan membenarkan terhadap apa yang ada di dalam agama ini. Jadi karena akidah ini adalah keyakinan, kepercayaan, ya, pembenaran terhadap apa yang ada dalam agama ini, baik yang disampaikan dalam Al-Quran maupun disampaikan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke berapa? Keempat, ya, disebut juga dengan as-sunnah. Disebut juga dengan as-sunnah. Jadi akidah dinamai juga dengan as-sunnah. Seperti kitab ini Syarhus Sunnah. Yang artinya apa tadi sunnah? Jalan Rasul, atau apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi disebut juga dengan sunnah, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling utamanya, yang paling pokoknya adalah masalah akidah. Kemudian yang kelima dinamakan juga dengan asy-syariah, yang artinya jalan yang ditetapkan di dalam agama ini. Jalan yang ditetapkan di dalam agama ini. Jadi mana jalan yang ada dalam agama ini, di situ yang paling utamanya adalah akidah. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, akidah dan syariah, akidah dan syariah, maka akidah adalah keyakinan-keyakinan, syariah adalah perbuatan-perbuatan. Ini kalau disebutkan dua-duanya, berarti artinya dipisahkan, dibedakan. Tapi kalau disebutkan syariah saja, maka itu mencakup semuanya. Jalan yang ada dalam agama ini, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga itu mencakup akidah secara pokok, juga mencakup perbuatan-perbuatan. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, ya, disebut juga dengan at-tauhid. Disebut juga dengan at-tauhid. Disebut juga dengan at-tauhid, yang artinya mengesahkan Allah Ta'ala di dalam seluruh hak khususnya. Mengesahkan Allah Ta'ala di dalam seluruh hak khususnya. Apa yang menjadi hak khusus Allah Ta'ala. Nah, ini kemudian para ulama juga ketika menyebutkan tauhid, maka ya maksudnya akidah juga. Karena akidah yang paling pokok adalah keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, di mana ini yang menjadi asal. Mengikuti asal akidah kepada Allah Ta'ala
itu aqidatut tauhid, mengikuti kepadanya keyakinan-keyakinan yang lainnya. Kita meyakini malaikat, kita meyakini kitab-kitab, para rasul, hari akhir, takdir dan seterusnya. Itu karena kita meyakini tentang Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian nama lain apa yang belum disebutkan? Al-Fiqhul Akbar, ya. Keberapa itu? 7 ya. Akidah disebut juga dengan Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar, fikih besar ya. Yang artinya apa? Fikih besar, fikih akbar, yang artinya adalah ilmu yang besar di dalam agama ini. Ya, pengistilahan fikih akbar ini adalah untuk akidah. Nah, ini bila kita menemukan nama-nama ini, maka maksudnya adalah akidah. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke matan ini. Qala al-muallif rahimahullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di sini al-muallif rahimahullah memulai kitabnya dengan bacaan alhamdulillah. Dan ini mengikuti kitabullah, karena Allah Ta'ala telah memulai kitabnya dengan alhamdulillahirabbil alamin dalam surat Al-Fatihah. Juga ini mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya, di dalam pembicaraannya, beliau memulainya dengan alhamdulillah. Ya. Dan sebagian ulama membedakan, kalau pembicaraan itu dimulai dengan alhamdulillah, kalau tulisan itu dimulai dengan bismillah. Jadi memulai dengan alhamdulillah ini mengikuti Al-Quran, juga mengikuti sunnah Nabi SAW di dalam memulai pembicaraan. Nah, ini muallif mau membicarakan kepada kita tentang penjelasan akidah, maka beliau memulainya dengan alhamdulillah. Alladzi hadana lil islami, yang telah menunjukkan kepada kita agama Islam. Wa manna alaina bihi, dan mengkaruniakan Islam kepada kita, dan mengkaruniakan Islam kepada kita. Berkata Syekh Shalih Fauzan, qauluhu alhamdulillahilladzi hadana lil Islam, al-islamu akbaru ni'matin. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Fabil islami tammatin ni'matu 'alal muslimin. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Fadlullahi huwal islam war rahmatu hiyal Qur'an. Falyafrahu bil islami wa bil Qur'ani. Perkataan muallif di sini memuji Allah Ta'ala karena Allah telah menunjukkan kita kepada Islam dan mengkaruniakan, menganugerahkan Islam kepada kita. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarahnya beliau mengatakan, ini menunjukkan bahwa Islam adalah nikmat yang paling besar, sehingga Allah Ta'ala berhak untuk dipuji. Kita sering mendengar ya, nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam. Itu benar. Maka perkataan al-muallif di sini menunjukkan bahwa Islam adalah nikmat yang paling besar. Al-minnah, anugerah atau karunia yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita.
Ya. Pertama, dalil secara nakli bahwa Islam adalah anugerah atau nikmat paling besar. Itu ditunjukkan oleh surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan atas kalian nikmatku, yaitu Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku meridhai untuk kalian Islam sebagai agama. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan Islam sebagai nikmat yang sempurna bagi kaum muslimin. Dan sempurna itu di mana? Di bawah, di tengah, atau di atas? Di atas. Sempurna itu puncak. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Islam itu adalah nikmat yang sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah menyempurnakan atas kalian nikmatku. Maka Islam itulah nikmat yang sempurna dari Allah Ta'ala. Berarti itulah nikmat yang paling besar. Kemudian dalil yang kedua dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya maka hendaklah mereka bergembira. Berkata Syekh Shalih Fauzan di sini, fadlullahi, karunia Allah, wal Islam, adalah Islam. Wa rahmatihi war rahmah hiyal Quran. Rahmat Allah adalah Al-Quran. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bergembira dengan adanya karunia Allah Ta'ala berupa Islam, untuk bergembira dengan adanya rahmat Allah Ta'ala berupa Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwa Islam adalah karunia anugerah terbesar, sehingga kita diperintahkan untuk bergembira, berbahagia. Ya. Jadi pelajaran dari perkataan ini bahwa Islam adalah nikmat terbesar, nikmat yang paling besar. Kemudian wa akhrajana fi khairi ummatin, dan Allah Ta'ala telah melahirkan kita pada sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat maksudnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang kedua yang patut kita syukuri. Nikmat pertama tadi adalah Islam. Nikmat kedua bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita, mengeluarkan kita ke alam dunia ini pada sebaik-baik umat, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama seluruh nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul agamanya adalah Islam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang maknanya, ya, yang maknanya bahwa saya tidak mengungkapkan dengan bahasa persis hadisnya, ya, takut salah, tapi maknanya adalah al-anbiya'u ikhwatun li'alatin, ya, bahwa para nabi itu adalah saudara sebapak, ya. Maksudnya apa? Dinuhum wahid wa syara'i'uhum syatta. Agama mereka, ibu mereka, yaitu agama mereka adalah sama, yaitu Islam.
wa syara'i'uhum syatta. Hanya saja syariat mereka ada perbedaannya, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah perbuatan. Itu ada beda, ada beberapa perbedaan antara seorang nabi dengan nabi yang lainnya. Jadi kalau agamanya sama, semuanya apa? Islam. Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, ya, am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan kami adalah orang yang Islam kepada Allah Ta'ala. Jadi Islam ini adalah agama semua nabi dan rasul. Itu dikatakan oleh Nabi Ibrahim, dikatakan oleh Nabi Ismail, oleh Nabi Ishaq, oleh Nabi Yaqub, kemudian oleh anak-anaknya. Wa nahnu lahu muslimun. Jadi semua agama, semua nabi dan rasul agamanya adalah sama, itu Islam. Ya. Dan agama yang dibawa oleh nabi yang terakhir, nabi kita Muhammad SAW, juga adalah Islam. Maka Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah penyempurna terhadap Islam sebelumnya, terhadap Islam sebelumnya, ya. Nabi SAW mengatakan bahwa perumpamaan para nabi dan rasul, perumpamaan antara para nabi dengan aku, ya, adalah seumpama suatu bangunan yang kemudian di situ masih ada celah kosong dan aku meletakkan bata yang menyempurnakan bangunan tersebut. Ya, jadi ajaran Nabi Muhammad SAW dengan para nabi sebelumnya sama, yaitu agama Islam. Kemudian beliau yang menyempurnakan agama tersebut. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling utama, nabi yang paling mulia, dan umatnya adalah umat yang paling mulia. Umatnya adalah umat yang paling mulia, sehingga ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Ta'ala kepada kita, di mana Allah Ta'ala melahirkan kita ke dunia ini sebagai umat Nabi Muhammad, dan itulah umat yang terbaik. Ya, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan umat terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, adalah khaira ummah, sebaik-baik umat, sebaik-baik umat. Dan Nabi SAW menyebutkan kepada kita, ya, perumpamaan Yahudi adalah orang yang bekerja dari pagi sampai zuhur, kemudian dapat pahalanya. Perumpamaan umat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian perumpamaan umat Nabi Isa seperti orang yang bekerja dari waktu zuhur sampai asar dan mendapatkan pahala
seukuran itu. Kemudian perumpamaan umat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bekerja dari asar sampai maghrib dan mendapatkan keutamaan bekerja, pahala bekerja dari pagi sampai maghrib. Dari pagi sampai maghrib. Jadi waktunya pendek, tetapi pahalanya paling banyak. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa nahnu al-akhiruna fid dunya wal awwaluna fil jannah. Kita ini adalah umat yang terakhir waktu di dunia, tapi kita adalah umat yang pertama masuk ke dalam surga. Dulu di zaman terdahulu ada seorang ahli ibadah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahunan lebih, tidak pernah bermaksiat, beribadah terus. Ketika mendengar perkataan ini, maka para sahabat mengatakan, bagaimana kita bisa menyamai mereka? Sementara dari sisi umur saja kita ini pendek-pendek. Dan umur pendek ini juga kita beribadah, tapi kita juga bermaksiat, berdosa kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita menyamainya atau mengalahkannya? Maka Allah Ta'ala menganugerahkan kepada umat ini Lailatul Qadar. Ya, beribadah di satu malam, tetapi pahala ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga bisa melampaui ibadahnya orang terdahulu yang 80 tahun itu tanpa maksiat. Dengan satu malam ibadah kita lebih baik daripada itu. Maka ini merupakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Taala melahirkan kita di umat yang terbaik. Kalau ditanya selain para nabi dan rasul, siapakah orang yang terbaik? Siapakah umat terbaik? Jawabannya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Siapakah orang yang terbaik setelah para nabi dan rasul? Jawabannya adalah Abu Bakar. Selanjutnya Umar, dan seterusnya. Jadi Abu Bakar ini adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, karena dia dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya, lebih baik daripada Hawariyun, lebih baik dari pengikut Nabi Musa, dan seterusnya. Kemudian fanas'aluhu taufiqa lima yuhibbu wa yarda. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk apa yang dia cintai dan dia ridhoi, wal hifdhu mimma yakrahu wa yaskhatu, dan agar Allah Ta'ala menjaga kita dari apa yang Allah benci dan Allah murkai. Kemudian setelah mengungkapkan pujian dan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, beliau berdoa untuk dirinya dan untuk kita semua. Dan ini adalah cara yang terbaik, ya, di mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebelum berdoa itu memuji Allah terlebih dahulu. Ya, ketika ada seseorang di dalam tasyahud, dia duduk tasyahud, langsung dia berdoa. Maka Rasul mengatakan, ajilah hadza, orang ini tergesa-gesa, terburu-buru. Ya. Kemudian Nabi SAW mengajarkan apa? Falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah Ta'ala, yaitu dengan membaca bacaan tasyahud, at-tahiyyatu lillah. Itu kan pujian. Pujian lu kepada Allah Ta'ala, ungkapan dua kalimat syahadat, kemudian sholawat kepada Nabi SAW, barulah kemudian berdoa. Jadi di sini setelah beliau mengungkapkan pujian,
dan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya, yang di sini disebutkan 2 nikmat, mewakili dari seluruh nikmat yang tidak bisa kita hitung. Setelah itu kemudian beliau berdoa bagi dirinya juga bagi kita, dan itu doa yang terbaik. Apa doa yang terbaik? Hidayah taufik terhadap apa yang Allah Ta'ala cintai dan Allah ridhoi, dan penjagaan dari Allah Ta'ala kepada kita dari apa yang Allah Ta'ala benci dan Allah murkai. Ya. Di sini beliau menyebutkan taufik. Menyebutkan apa? Taufik. Ya. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hidayah ada 2 macam. Pertama ada hidayatul irsyad wal bayan, petunjuk berupa keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, pengajaran-pengajaran. Maka hidayah ini ada di tangan Allah Ta'ala, kemudian ada juga di tangan manusia yang Allah Ta'ala kehendaki, mengajarkan, menunjukkan, menjelaskan, menerangkan. Yang kedua adalah hidayatut taufik wal ilham. Adapun hidayah taufik itu hidayah yang bentuknya adalah menjadikan orang tersebut menerima keterangan-keterangan, menerima penjelasan-penjelasan, masuk ke dalam hatinya, menjadi keyakinannya, menjadi amalannya, menjadi perbuatannya, menjadi ucapannya. Itu hidayah taufik. Nah, maka puncak dari hidayah itu adalah taufik. Ya. Yang akan menyelamatkan kita adalah hidayatut taufik. Adapun hidayatul bayan itu jalan menuju hidayah taufik. Sebab tanpa hidayatul bayan ya kita tidak akan sampai kepada hidayatul taufik. Jadi belajar ini sebenarnya adalah jalan, cara. Ini hidayah bayan. Tujuannya adalah hidayah taufik, agar akidah yang kita pelajari, akidah yang kita tekuni, kita baca, kita pahami, itu ya jadi keyakinan kita. Itu menjadi keyakinan kita. Sehingga yang dimohon oleh beliau di dalam muqaddimah ini adalah hidayatut taufik. Karena hidayatul bayannya ini tulisan beliau dari awal sampai akhir, itu hidayatul bayannya. Tapi hidayatul bayan itu tidak ada maknanya kalau kemudian kita yang mendengar, kita yang membaca itu enggak menerimanya, enggak menjadikan itu sebagai akidah kita. Enggak ada manfaatnya kalau begitu. Hanya sekedar pengetahuan, tidak menjadi keyakinan, tidak menjadi agama kita, tidak menjadi akidah kita. Maka ini sangat tepat doa ini. Beliau mendoakan agar apa yang beliau tuliskan di sini itu kemudian Allah Ta'ala jadikan sebagai hidayah taufik bagi kita semuanya. Ya, sampai sini dulu ya, baru muqaddimah ini. Nah, wallahu ta'ala alam, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.